Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai 4 cara pemula cuan di kripto. Sebelum video ini dimulai, saya ingin ungkapkan bahwa nothing I say is financial advice. Video ini hanyalah analisa internal yang kita lakukan. Kita sama sekali tidak terafiliasi, tidak berinvestasi dengan platform apapun atau project cryptocurrency apapun. Teman-teman juga harus paham bahwa segala transaksi cryptocurrency itu memiliki sifat yang memiliki risiko yang sangat tinggi. Jadi teman-teman harus sangat mindful ketika bertransaksi kripto apapun. Saya sendiri sering dapat pertanyaan, bagaimana sih caranya para pemula ini bisa cuan? Sebelum saya jelaskan bagaimana caranya, saya jelasin dulu mengapa teman-teman harus dengerin saya. Saya pribadi mulai trading di market crypto itu dari nol hingga sampai aset 100M lebih. Dan itu saya lakukan dengan konsistensi selama 3 cycle. Jadi kalau teman-teman di sini tanya kenapa saya mulai dari nol, karena dulu memang saya menggunakan uang dari pacar saya, sekarang jadi istri, dan saya lipat gandakan, saya gulung terus, compounding, hingga saya ada di titik sekarang. Jadi saya berharap teman-teman juga bisa memetik 1-2 pembelajaran dan juga pelajaran yang saya sampaikan ke teman-teman. Karena basic mengajar yang saya miliki ini juga saya dapatkan dulu ketika saya aktif sebagai seorang pengajar atau sebagai dosen. Nah, teman-teman gimana sih caranya memperoleh keuntungan di kripto? Pertama, itu dengan investing atau dengan investasi. Teman-teman pasti paham istilah bahwa tidak ada orang yang kaya tanpa adanya investasi atau tanpa melakukan investasi apapun, dan itu saya setuju. Teman-teman, investasi itu bisa dua. Satu, investasi yang aktif, dua, investasi yang pasif. Contohnya aktif itu apa? Ketika kita berinvestasi, kita juga mencurahkan tenaga dan juga waktu kita di sana. Contohnya apa? Teman-teman bangun kafe. Teman-teman misalkan punya tempat pengobatan. Itu bentuk dari investasi yang aktif. Teman-teman iya taruh modal, iya. Tapi teman-teman kerjain juga. Sementara di bagian kedua, investasi pasif yang sifatnya hanya penanaman modal, teman-teman hanya taruh capital teman-teman dan berharap capital itu mengalami yang namanya pertumbuhan nilai. Jadi di cryptocurrency atau di market crypto, kita bilangnya hanya satu yang bisa diinvestasikan, yaitu Bitcoin. Kenapa? Ya karena kita udah melihat sekarang, time to time again, bahwa aset kedua terbesar pun, contohnya Ethereum, ini dia juga nggak perform sama sekali ketika kita bandingkan dengan Bitcoin. Bitcoin terus mengalami kenaikan, sementara Ethereum yang mana ini aset kedua di siklus kali ini, ya kita bisa melihat performanya itu sangat melempem. Itu menunjukkan bahwa hanya Bitcoin yang teman-teman bisa investasikan untuk jangka waktu yang lama. Udah jadi aset kelima, foundernya juga nggak pernah ditemukan atau tidak aktif dengan projectnya. 3, udah dapat recognition dari berbagai institusi-institusi besar di dunia, plus juga udah dapat recognition dari berbagai negara dan juga kepala negara. Contohnya juga Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Gimana cara bagi pemula untuk punya exposure di crypto market? Sebelumnya saya udah jelaskan, ada yang namanya 4-year cycle, dan ada potensi kripto ini nanti turun, Bitcoin ini turun 50, 60, 70% dari topnya, dan itu volatilitas yang saya ngomong hadiah. Karena market ini bisa naik tinggi, ya teman-teman juga harus tahan dengan potensi yang namanya drawdown. Tapi gimana kalau ini saya hanya invest, saya hanya mau beli, saya pingin punya mindset menabung aja, yaitu teman-teman juga bisa dengan cara ya teman-teman build exposure over time. Beli terus menerus tapi nggak dalam satu waktu yang sama. Misalkan oke, saya mau beli kripto, saya mau beli Bitcoin setiap minggu 1 juta atau setiap bulan 10 juta. Itu bisa. Karena kalau kita lihat ya, ini data dari DCA BTC ya, teman-teman over time ya, misalkan 10 juta nih setiap bulan selama 5 tahun, ini teman-teman udah gain 136%. Yang mana ya kalau itu kita lihat ya jelas udah mengalahkan yang namanya inflasi. Jadi Bitcoin memang jumlahnya hanya terbatas ya 21 juta, tapi uang fiat US dollar ya dan uang fiat lain itu terus mengalami pertumbuhan jumlah ya. Saya ngomong bukan nilai. Nilainya selalu turun, tapi jumlahnya itu dia selalu bertambah. Dan teman-teman juga harus paham ya bahwa market crypto memang sekarang lagi mengalami kenaikan, tapi selalu teman-teman ada yang namanya potensi koreksi. Jadi saya selalu menekankan ya, bahkan Bitcoin pun ini tidak aman atau tidak lekang dari yang namanya koreksi. Dan di siklus sebelumnya kita lihat ya, 77% drop.
Dari 69.000 dia drop sampai di area 15.000. Ini menunjukkan bahwa kripto ya secara historis bahkan Bitcoin pun ini memiliki potensi downside yang cukup gede juga. Tapi kalau kita mau mindsetnya itu investasi dan build exposure over time, itu bisa kita beli ya setiap bulan dengan jumlah tertentu dari uang fiat yang kita dapatkan. Sekali lagi ini juga not financial advice, tapi kalau kita lihat data historisnya, ini menunjukkan bahwa adanya potensi pertumbuhan. Dan kalau teman-teman tahu, banyak sekali saya ngomong crypto personality atau crypto billionaire, asetnya itu 95%, 90% itu adalah Bitcoin. Jadi mereka-mereka ini yang saya ngomongnya maksi, hampir semua asetnya di Bitcoin. Bahkan mereka bikin project altcoin tertentu, mereka ini tidak hold altcoin mereka sebanyak itu. Yang mereka hold itu hanyalah Bitcoin. Jadi kalau teman-teman mau invest ya investasi di kripto, mending Bitcoin aja. Kenapa? Misalkan oke, saya mau investasi Ethereum dalam jangka panjang. Ya kita lihat chart Ethereum Bitcoin. Jadi ini perbandingan ya antara Ethereum melawan Bitcoin. Dia terus mengalami penurunan. Karena apa? Ethereum itu kan suatu teknologi dan teknologi itu pasti bisa tergantikan. Jadi nanti kalau ada yang bunuh Ethereum, misalkan Solana pembunuh Ethereum, nanti pun Solana juga bisa dibunuh dengan altcoin lain yang jauh lebih cepat, jauh lebih aman, jauh lebih fleksibel untuk diprogram dan lain sebagainya. Itulah mengapa there is only Bitcoin for crypto investing ya. Bitcoin itu persis seperti S&P 500. Kalau kita ngomong di perspektif saham, karena itu bagaikan indeks ya aset utama yang terus mengalami kenaikan. Jadi itu adalah benchmark dari keseluruhan market. Apakah kita nggak boleh hold Ethereum atau hold altcoin? Jawabannya boleh. Tapi kita masuk ke poin nomor 2, yaitu dengan trading. Kalau saya sebelumnya udah jelasin, cara pertama investing jangka panjang aja, nggak terlalu tahu technical, nggak terlalu tahu baca chart. Tapi yang kedua, ini mengharuskan teman-teman bisa baca chart. Tapi ya memang lebih sulit. Kalau Bitcoin tadi investing, oke, over the 5 years proyeksinya naik 136%, 150%. Kalau kita hanya beli, kita tidak coba timing the bottom, timing the top, jual di bawah, jual di atas, tapi hanya beli. Tapi kalau teman-teman trading, ya, teman-teman itu bisa gain sampai berkali-kali lipat ya. Contohnya di mana? Ya, ini kita bisa melihat ya teman-teman member kita di Akademi Kripto di dalam. Mereka ini berhasil ya, ini contohnya. Albi, fresh graduate, beliau ini bisa loh grow portofolionya sampai 500% ya. Jadi teman-teman kalau mau bergabung ke komunitas gratis kita, linknya ada di bawah nih. Dan teman-teman bisa lihat asli nggak sih kira-kira testimoni member ini. Di sini teman-teman bisa melihat nih, banyak teman-teman yang di sini grow portofolionya ya. Contohnya ini, ada fotografer, J, cuan 300%. Jadi ini gainnya memang jauh lebih gede daripada Bitcoin. Bitcoin ya 140%, 150%, 200%. Tapi teman-teman di sini berkat trading, cara spesifik nih, berkat trading altcoin, mereka bisa cuan sampai ratusan persen. Ya, ini Mila. Oke, udah gain 200%. Oke, kemudian ini ada Jeffrey ya, gain 50% dan ini ya, ada teman kita Angga yang mana beliau ini mantan pegawai Kemenkes dan semenjak gabung AT, portofolionya ini naik 40 kali lipat, yang mana itu adalah 4000%. Jadi beliau ini mempelajari modul-modul kita karena kita juga ada banyak pembelajaran yang lebih dalam ya, levelnya kita kasihkan untuk profesional, untuk trading, bahkan untuk programming smart contract, etc. Jadi Angga ini ya menerapkan modul di AC, ikutin calls-nya, dan ini adalah modul mengenai crypto order flow, yang mana strateginya dipakai hingga portofolio naik dari 20 juta menjadi 800 juta. Dan untuk trading altcoin pun ya, teman-teman bisa lihat nih bagian daily win-nya ya. Di sini adalah recap calls yang kita kasih di dalam untuk member Akademi Kripto. Nah, ini adalah Zora ya, naik 15%, kemudian Sign ya, naik 80% dalam waktu 3 jam, dan kemarin kita juga ada nih call buat teman-teman di dalam. Haidal ya, TP hit dan naik 80% hanya dalam waktu 7 sampai 8 jam. Jadi buat teman-teman ya yang mana udah belajar trading tapi masih kurang punya pengetahuan, knowledge, koin mana yang di trade, eksekusinya seperti apa ya teman-teman, bisa tinggal contek nih informasi yang kita kasih di dalam disclaimer alert ya. Di sini kita selalu kasih, nah ini contohnya misalkan Haidal ya. Di sini kita kasih setupnya ya. Yesterday jam 8 pagi, harga masih di 0,097 dan sekarang teman-teman lihat harga di 0,168. Dan ini bisa happen ya karena kita udah pelajarin market ya sampai 3 siklus overtime, building exposure, dan juga meningkatkan kekayaan real dari market dari trading crypto.
Cara cuan ketiga adalah memanfaatkan platform DeFi. Apa sih sebenarnya DeFi itu? DeFi itu adalah singkatan dari Decentralized Finance atau sistem keuangan yang terdesentral yang memungkinkan ya dibangun di atas jaringan blockchain. Jadi teman-teman tahu sekarang ada dua, TradFi dan juga DeFi. Ya, TradFi itu adalah traditional finance. Seperti teman-teman punya sistem asuransi, sistem perbankan, sistem gadai dan lain sebagainya, itu dibangun secara tersentral, dikendalikan dan dikelola oleh satu perusahaan. Tapi di kripto ini memungkinkan dengan teknologi smart contract dibangun di atas jaringan blockchain. Berbagai sistem di TradFi atau traditional finance ini dipindahkan ke DeFi atau decentralized finance. Di code uangnya ya, uangnya diprogram di atas jaringan blockchain. Dan ini sempat menjadi hype yang sangat tinggi di tahun 2021 ketika teman-teman saya mau meminjamkan ya uang saya atau saya ingin stake my money ya di dalam suatu protokol tertentu, ini teman-teman dapat reward yang sangat gede ya waktu itu di tahun 2021. Jadi teman-teman hanya parkir duit di situ dan mengalami kenaikan yang sangat signifikan ya waktu itu. Itulah mengapa kalau kita lihat di sini total DeFi yaitu adalah kapitalisasi pasar dari project DeFi di 2021 ya, ini mengalami kenaikan valuasi sampai 13 kali lipat. Dan sekarang pun ya, kalau kita lihat by data, ini data dari Delphi Digital, TVL dari DeFi atau total value lock, jumlah aset yang dikunci di dalam semua platform DeFi yang ada di kripto ini nowhere near 2021. Jadi kalau teman-teman bandingkan sekarang rewardnya atau jumlah imbal balik yang teman-teman dapatkan untuk parkir duit teman-teman di DeFi sekarang dengan di DeFi 2021 itu sangat amat jauh berbeda. Dulu itu jauh lebih gede persenan yang teman-teman dapatkan. Tapi ingat juga di 2021 2022 kita tahu ada kasus ya Terra Luna di mana semua orang parkir duit di protokolnya, kemudian tokennya nol dan ya USD di-peg dan kehilangan value-nya against US dollar. Dan semenjak saat itu ya, ini nggak ada yang kembali lagi ya setelah itu. Jadi kalau teman-teman sekarang berharap mau dapat reward tertentu atau keuntungan dengan parkir duit di DeFi itu memang tidak semenarik seperti tahun 2021. Dan risikonya ya ini ada risiko third party platform ya atau platform pihak ketiga. Karena kan teman-teman parkir duitnya di suatu platform tertentu, suatu protokol tertentu yang mana memang ya di atas jaringan blockchain, tapi bukan berarti platformnya itu tidak memiliki risiko. Kalau ada ya risiko bank run ya atau semua orang ngambil duitnya di situ dan likuiditasnya terganggu dan ada chance juga ya dia mengalami depegging atau kehilangan nilainya. Jadi teman-teman harus paham bahwa tidak ada yang 100% safe di sini. Kalau teman-teman mau utilize ya DeFi dengan lending, staking, borrowing, teman-teman harus paham ya selalu ada risiko ya seperti tahun 2021. Itulah mengapa sekarang ya orang tidak terlalu menarik ya untuk DeFi. Orang banyak ya udah saya hold aja di Bitcoin dan berharap Bitcoin mengalami kenaikan nilai yang mana iya ya kita melihat Bitcoin mengalami kenaikan nilai yang luar biasa meskipun post halving performance saat ini Bitcoin itu yang paling rendah ya kalau kita bandingkan dengan siklus-siklus yang sebelumnya. Jadi ini kita lihat ya data dari Kaiko ya performa Bitcoin 1 tahun setelah halving ini yang paling rendah ya dibandingkan dengan halving-halving sebelumnya. Bisa jadi kita masih lagging nanti mengalami kenaikan atau bisa kita udah price in atau kita udah naik karena berita halving dan juga ETF approval serta kemenangan dari Donald Trump. Nobody knows in the market, tapi ini bisa kita jadikan ya suatu pedoman bahwa Bitcoin saat ini masih lagging ya kalau kita bandingkan dengan halving sebelumnya. Nah, keempat, teman-teman bisa memanfaatkan insentif dan juga reward. Jadi berbagai project-project kripto yang ada ini, ketika mereka ini ingin memarketingkan produk mereka ini butuh yang namanya user. Awalnya harus organik dulu ya. Itulah mengapa mereka membuat marketing campaign tertentu. Teman-teman harus berinteraksi ya dengan networknya. Nanti kalau berinteraksi teman-teman dapat sekian ya. Atau ketika teman-teman ini ada GameFi ya, atau Web3 game yang baru launching. Terus kemudian teman-teman harus di sini kalian harus mainin gamenya. Nanti kalau kamu mainin gamenya, kamu dapat insentif tertentu token gamingnya terus baru bisa kamu jual. Itu pun bisa sebenarnya. Cuman ada chance juga ketika teman-teman udah ngerjain marketing campaign untuk dapat insentif tertentu, ada chance juga nih teman-teman nggak dapat apa-apa.
Pasti ada yang bilang, "Oke, ini kan saya gratis ngerjainnya, tapi apakah waktu kamu gratis juga?" Jawabannya enggak. Kalau kamu tuker waktu kamu dengan bekerja, itu kamu juga dapat uang yang namanya itu sifatnya pasti. Jadi nggak ada yang benar-benar gratis. Meskipun, "Oh, ini saya kan hanya tap-tap hamster dan sebagainya." Waktumu untuk nge-tap hamster itu bisa kamu pakai untuk networking di luar dan kamu ngerjain bisnis. Jadi nothing is really free ya, teman-teman. Kalau teman-teman bilang, "Oke, saya kan nganggur, nggak apa-apa nge-tap." Enggak ya, kamu bisa cari kerja di luar terus utilize your time buat kamu dapetin modal, terus kamu investasiin atau kamu tradingin. Ya, belum kamu ngitung ya, nge-tap hamster pun kamu juga harus nge-charge HP-nya, itu pun juga keluar biaya. Harus beli HP juga, itu juga ada biaya. Jadi nothing is really free. Dan teman-teman harus paham capital yang teman-teman dapatkan di sini ya, inputnya it means more output. Jadi semakin gede input yang kamu taruh di market kripto, ini semakin gede juga output yang kamu dapatkan. Sama ya, kamu modal 100 juta beli Bitcoin dengan modal 100M beli Bitcoin, itu gain-nya juga pasti beda ya. Naik 10%, kalau kamu 100 juta ya kamu naik 10 juta. Tapi kalau kamu 100M naik 10% ya kamu gain-nya 10 miliar. Jadi jangan ya jadikan kripto ini alat tunggal untuk kamu bisa memperoleh keuntungan ya, ini alat cuan satu-satunya, tapi teman-teman harus paham juga bahwa ini juga ada risikonya, dan jangan tinggalkan pekerjaan kalian untuk mencari cuan di kripto. Jadikan pekerjaan kalian sebagai penunjang kalian punya portofolio kripto yang jauh lebih baik. Itu dulu video untuk hari ini. Saya Khalid Masada dari Akademi Kripto. Semoga video ini bermanfaat.